Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di subuh hari yang berkah ini, saya beranjak dari tempat tidur untuk melakukan aktivitas selayaknya ibu rumah tangga yang lain ya teman-teman, yaitu mempersiapkan sarapan dan bekal untuk anak-anak sekolah. Jadi di sini saya itu bangun sudah dari jam 5 subuh sambil menunggu subuh saya masak air dan menyelesaikan beberapa pekerjaan lainnya. Dan setelah itu, setelah subuhan saya baru beranjak untuk bikin menu untuk anak-anak bawa ke sekolah ya. Jadi anak-anak itu requestnya tadi chicken katsu ya teman-teman. Jadi saya harus subuh-subuh bangun dan membuatkan itu untuk mereka. Jadi sesubuh ini ibu dua anak seperti saya sudah sangat produktif sekali ya teman-teman. Mungkin di sebagian orang masih berada di balik selimut dan menikmati dinginnya subuh itu dengan tidur nyenyak ya teman-teman. Tapi tidak dengan saya, karena saya hanya seorang diri, tidak ada ART ya teman-teman. Jadi semua saya lakukan sendiri. Saya kalau ada permintaan anak-anak itu semua saya sendiri yang wujudkan dan saya lakukan dengan kedua tanganku sendiri. Jadi alhamdulillah sekali sampai hari ini Allah masih kasih kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan untuk bisa mengurus kedua anak solehku ya teman-teman. Adalah impian semua orang itu bisa mengurus anak-anaknya dengan maksimal. Seperti itu juga harapan saya. Makanya saya selalu berdoa semoga selalu dikasih kesehatan dan umur yang panjang supaya bisa memberikan terbaik untuk anak-anak, baik dalam segi pendidikan dan dari segi layanan di rumah dan memberi makan kepada mereka. Jadi pagi ini saya bikin chicken katsu ya dengan jamur crispy, itu permintaan si kakak ya teman-teman. Jadi hari ini saya bikinnya menunya sederhana saja. Seperti biasa kalau untuk bekal-bekal makan, jadi meminimalisir makanan berkuah ya, karena nanti ribet makannya kalau ada kuah-kuahnya kalau anak-anak di sekolah ya, apalagi anak-anak yang belum mengerti, masih kelas 1 dan kelas 2, mereka belum tahu artinya tertumpah dan lain-lain begitu. Jadi saya bikin menu sesuai dengan yang mereka minta, tapi yang kering-kering saja seperti itu. Karena catering anak-anak di sekolah itu saya jadwalkan hanya 1 minggu 3 kali saja ya teman-teman. Jadi selang 1 hari di antara waktunya itu saya yang masak dari rumah ya. Jadi tidak setiap hari makan makanan yang cateringan, karena mereka juga pasti bosan ya, namanya anak-anak. Jadi sambil menggoreng saya merebus air untuk anak-anak mandi teman-teman. Dan setelah itu saya merapikan tas-tas anak-anak dan mengisi buku-buku yang jadwal hari ini. Jadi sambil menyelam minum air ya teman-teman. Jadi sambil menunggu makanan masak, saya melakukan aktivitas yang lain. Pokoknya yang penting tidak ada yang ketinggalan. Anak-anak semua komplit peralatan dan semua yang diperlukan di sekolah semuanya komplit, tidak ada yang ketinggalan. Jadi inilah segudang pekerjaan saya di rumah. Karena saya lagi libur dinas, jadi saya bisa beraktivitas mengurus anak-anak full ya, tanpa terburu-buru karena memang sudah dari subuh saya bangun. Tapi ini semua saya lakukan sendiri tanpa sentuhan tangan asisten rumah tangga ya teman-teman. Jadi saya jadi asisten, jadi bos juga di rumah saya sendiri. Dan sekarang chicken katsunya sudah masak, saya lanjut goreng jamur teman-teman ya. Jadi jamur itu kakak paling senang ya disuir-suir begini supaya nanti satu kali makan begitu. Jadi sebelum dimasak kita cuci dulu ya, nanti biar bersih. Terus setelah itu saya pakai tepung sajiku, tapi tepungnya yang kering saja supaya kriuknya enak ya teman-teman. Kalau dibasahin dia nanti agak keras. Jadi saya pakai tepung sajiku saja. Gorengnya seperti ini, nanti makannya pakai saus. Jadi saya campur tepungnya pakai tangan saja ya teman-teman, tapi tenang, tanganku saya sudah cuci ya dengan bersih. Jadi nanti supaya tepungnya itu padat masuk sampai ke sela-sela pori-porinya jamurnya. Dan sekarang waktunya kita goreng. Dan sekarang menggoreng jamur dengan api yang paling kecil ya teman-teman supaya tidak hangus. Jadi supaya nanti masaknya bagus, renyah, kriuk begitu, tidak hangus. Jadi kita masaknya dengan api kecil saja.
Sambil menunggu jamur masak, saya siapkan lunchbox buat anak-anak ya. Jadi semuanya saya persiapkan, dan jangan lupa bikin susu untuk anak-anak dan untuk saya juga ya. Jadi saya bikin susunya itu 1 gelas besar untuk kita bertiga teman-teman. Dan sekarang saya lanjut siap-siapkan memasukkan makanan ke dalam lunchbox mereka, dan sambil menunggu susunya hangat ya teman-teman. Jadi saya sajikan dulu, saya masukkan dulu nasi ke dalamnya supaya tidak terlalu berembun ya. Jadi memang kalau dilihat-lihat ya, memang repot sekali menjadi ibu rumah tangga dengan 2 orang anak ya teman-teman ya, luar biasa. Apalagi kalau misalnya tidak ada suami di rumah, Pak suami lagi tugas luar kota, dan memang semua kita harus lakukan sendiri. Jadi tidak apa-apa, yang penting hati itu ikhlas, jadi tidak pernah merasa capek dan tidak pernah mengeluh. Jadi chicken katsunya dan jamurnya sudah ready teman-teman. Tinggal saya masukkan ke dalam tempat makan anak-anak sedikit-sedikit ya. Jadi supaya adil, semua sama banyak dan sama banyak semuanya ya. Tidak boleh ada yang dibedakan. Jadi anak-anak makan ini nanti biasanya bisa 2 kali makan teman-teman. Istirahat pertama, kalau ada sisanya bisanya istirahat kedua, nanti diselingi dengan jajan ya. Jajannya di sekolah juga saya sarankan untuk jajan-jajan yang sehat-sehat saja. Jadi masukkan makanannya sudah selesai. Sekarang tinggal saya masukkan semua lunchbox dan tempat makan minum ke dalam lunch bagnya ya, ke dalam tempat makan tas wadah makanannya. Jadi semuanya komplit, jadi tidak tercampur di dalam tas yang berisi buku ya teman-teman. Semuanya saya isi di dalam lunch bag supaya anak-anak lebih enak ambilnya, tidak ada yang bercampur dengan buku. Apalagi biasanya air bisa sampai tumpah ya kalau anak-anak enggak tempat tutup rapat. Sekarang waktunya mandikan anak-anak. Jadi air mandinya sudah siap ya teman-teman. Anak-anak baru bangun dan sudah siap dimandikan. Mandi-mandinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi baju-baju ya teman-teman. Repot sekali kalau anak 2 ya. Tapi Masya Allah, ini saya sangat menikmati setiap proses dari mengurus anak-anak. Memang betul-betul dari bayi saya mengurus mereka berdua tanpa ART ya teman-teman. Sampai segede ini Masya Allah, saya bangga bisa mengurus mereka semaksimal mungkin sampai mereka bertumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Jadi anak-anakku itu nurut ya apa kata ibunya begitu. Mereka tidak terlalu ribet diurus, dan alhamdulillah orangnya dengar-dengaran, meskipun kadang rewel atau apa, tapi tetap mendengarkan apa yang ibunya bilang. Jadi di sini saya urus anak-anak mau ke sekolah itu saya bereskan dulu satu-satu ya teman-teman. Jadi selesaikan Dede dulu pakai baju dan semuanya. Setelah itu baru giliran si kakak lagi supaya komplit dulu, yang satunya tidak pulang balik ya teman-teman. Seperti itulah tutorial mengurus 2 anak. Sekarang gilirannya pakai kaos kaki sama sepatu ya. Jadi semua saya bantu saja anak-anak. Sebenarnya bisa pakai kaos kaki sama sepatu sendiri, cuma agak lama. Jadi saya bantu saja supaya kita tidak terlambat ya teman-teman. Dan jangan lupa menggunakan masker karena pandemi belum berakhir ya. Nah, jadi di sini saya antar anak-anak itu pakai sepeda motor saja teman-teman supaya cepat sampainya. Kalau pakai mobil bisa lama ya. Terus kadang-kadang itu macet, nggak bisa ditebak, jalanan itu kadang macet, memang betul-betul buntu total. Dan tadi sudah selesai antar anak-anak ke sekolah teman-teman. Jadi sekarang kita kembali ke rumah dengan segudang pekerjaan yang Masya Allah sekali ya, luar biasa. Jadi hari ini sudah seminggu sudah jadwalnya untuk ganti spray ya teman-teman. Seperti biasa kalau sudah 1 minggu spray itu sudah mulai banyak awan-awan dan segala macam yang
terlukis di spray itu, jadi harus diganti teman-teman biar enak ya. Jadi ini sebenarnya cuman saya sama ayahnya tidur di kamar sini karena anak-anak sudah pisah kamar, tapi karena ayahnya lagi di luar kota jadi kita tidur bertiga di kamar sini, jadi tidak terpisah ya, kasihan juga anak-anak dan saya juga mungkin kesunyian kalau tidur sendiri. Jadi sini saya sambil beres-beres sambil putar video sendiri ya teman-teman biar termotivasi lagi. Jadi anak-anak itu bermain di dalam kamar sini dengan segudang mainan, pokoknya segala macam yang di dapur itu biasanya dibawa ke kamar. Jadi itu saya harus rapikan ya teman-teman, gelas-gelas dan lain-lain sebagainya. Dan ini saya sekarang lagi pasang sarung bantalnya. Nanti setelah itu kita lanjut dengan pekerjaan yang lain. Tadi beres-beres kamarku sudah selesai, sekarang saya bereskan kamar anak-anak ya teman-teman. Disapu-sapu dulu soalnya ini 2 hari tidak ditiduri ya. Jadi kita bersihkan dulu dari debu-debu supaya tidak bikin anak-anak batuk. Dan ini masih ada sisa-sisa anak-anak belajar ya teman-teman. Kamar anak-anak masih berhamburan, belum terlalu tertata ya. Karena masih sibuk, ayah juga masih sibuk. Jadi nantilah kita dekorasi kamar anak-anak setelah semuanya ada waktu renggang sedikit begitu buat rapikan kamar anak-anak. Jadi sederhana-sederhana saja dulu, asal anak-anak sudah bisa mandiri, sudah mau tidur berpisah dengan ayah ibunya ya teman-teman, sudah alhamdulillah sekali. Jadi ini kamar di luar rencana sebenarnya sih ya, jadi belum tertata dengan baik, dengan memang betul-betul kayak nuansa kamar anak begitu ya. Nanti insya Allah setelah ada rezeki baru kita perbaiki teman-teman, doakan ya. Semoga nanti ada rezeki buat bisa bereskan kamar anak-anak atau bisa modifikasi dan renovasi kamar anak-anak. Nggak apa-apa, sederhana ya teman-teman, asal rapi, bersih, wangi, jadi anak-anak betah tinggal di kamar sini. Jadi karena anak-anak sudah pisah tidur, jadi semua peralatan kakak ini termasuk alat nebu ya, alat uap anak-anak itu saya pindah ke kamarnya juga. Soalnya kakak biasanya asmanya kumat tengah malam teman-teman. Kalau misalnya AC-nya terlalu dingin atau memang mungkin dia lagi kondisinya tidak stabil, itu bisa kumat malam hari. Jadi saya taruh nebulnya di dekat di kamar mereka saja. Jadi nanti kalau kumat nggak terlalu gagap-gagap begitu ya mencari alat buat uap si kakak. Jadi 2 kamar sudah beres dibersihkan teman-teman. Ini saya lanjut tadi membumbui chicken katsunya ya, masih ada sisa yang belum dikasih tepung roti. Jadi saya kasih tepung roti semua baru taruh di freezer lagi. Jadi nanti mau makan baru bisa digoreng ya supaya dia tidak rusak kalau di luar dari freezer. Dan sekarang waktunya nyapu-nyapu. Kalau sudah selesai nyapu kita tinggal lap-lap kitchen setnya. Setelah itu waktunya untuk menyetrika. Jadi sangat padat ya teman-teman. Sorry ini abaikan jilbabku yang sudah basah. Jadi saya bersih-bersih itu sampai keringatan ya teman-teman. Jadi saya lapnya pakai kerudung saking terlalu asiknya begitu ya. Sampai tidak sadar lagi jilbab sudah basah. Sekarang kita setrika ya teman-teman. Jadi saya setrika jilbab-jilbab buat yang saya pakai kerja. Jadi di setrika sudah pada menumpuk ini ya, karena 3 hari saya dinas pagi dan ini sekarang mumpung saya dinas malam, jadi saya siangnya bisa menggosok ya. Semua di setrika supaya rapi. Setelah itu nanti biar enak kalau berangkat kerja tinggal ambil ya, sudah nggak setrika-setrika lagi teman-teman. Ikuti terus ya kegiatan saya, jangan pernah bosan ya teman-teman. Pokoknya saya hanya membagi motivasi supaya ibu-ibu di rumah juga tetap strong dan tetap semangat dalam mengurus anak, mengurus rumah dengan segudang pekerjaannya. Jadi setrika jilbab yang fall ini santai-santai saja ya teman-teman, setrikanya yang hangat-hangat saja, nggak bisa terlalu panas soalnya nanti kasihan jilbabnya, nanti teksturnya serat kainnya jadi rusak. Jadi kita setrikanya pelan-pelan dan santai saja sambil menikmati setiap gosokan, soalnya setrikanya ini hangat ya, jadi harus berulang-ulang begitu gosok-gosoknya teman-teman, nggak bisa lewat dari satu, dia nanti ini rusak fallnya gitu.
Oke teman-teman, sekian dulu video singkat saya hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk ibu-ibu di rumah agar selalu semangat dan selalu ikhlas dalam membersamai keluarga di rumah. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.